Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ayyuhat tullab, as'adullah awqatakum ahlan wa marhaban bikum fi halaqati ilmil balaghah. Haitsu sanadrus al-yawm Alkitab Al-Lamahat Al-Yasirah fi Fanni Ilmin Balaghah. Ahlan wa sahlan kepada seluruh santri kelas 10 PK Husnul Khatimah. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita berada pada pertemuan yang kedua dari pertemuan yang pekan kemarin, di mana pada pertemuan kemarin kita membahas tentang ahamiyatu ilmil balaghah. Hari ini insya Allah kita akan meneruskan mempelajari ilmu balaghah dimna hadal kitab, masih dalam kitab yaitu kitab Al-Lamahat Al-Yasirah fi Fanni Ilmil Balaghah. Kitab ini adalah kitab mukarrar kita semuanya pada ilmu balaghah dari kelas 10, kemudian kelas 11 hingga nanti kelas 12. Pada pembahasan kali ini insya Allah kita akan membaca nas yang ada di hadapan kita semua, yaitu Al-Faslu Tsani tentang Mabahitsu Ilmil Balaghah. Pembahasan yang kedua yaitu pembahasan yang ada pada ilmu balaghah. Nah, dalam teks ini nanti akan dijelaskan bahwa ilmu balaghah itu mengarahnya ke mana kira-kira. Dan di dalam mempelajari bahasa Arab, tidak cukup hanya dengan ilmu nahwu, tidak cukup hanya dengan ilmu sorof saja, tapi di sana ada ilmu balaghah. Bahkan kalau kita ingin memperdalam lagi, maka akan ada ilmu al-qafiyah wal-arud. Apa perbedaan masing-masing? Kalau ilmu nahwu, maka kita dapat mengetahui mauqi' i'rabnya dari sebuah kalimat. Ada kalanya nanti marfu', ada kalanya mansub, ada kalanya majzum dan lain sebagainya. Sedangkan pada ilmu sharaf, maka kita mengetahui perubahan kata yang berasal dari kata fa'ala menjadi yaf'ulu, menjadi fa'lan, wa maf'alan, fahuwa fa'ilun, wa dhaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun. Bahkan di pada ilmu sharaf itu tidak hanya cukup itu perubahan yang kita ketahui, tapi perubahan pada harokatnya juga, yaitu jadi dari fa'ala yaf'ulu maka wazannya ada 6 wazan yang lain. Yang pertama fa'ala yaf'ulu, nanti kemudian ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ila yaf'ulu, ada yang seperti itu. Di mana semuanya itu terangkum dalam sebuah nazam fathu dhammin, fathu kasrin, fathatani, kasru fathin, dhammu dhammin, kasrotani, begitu. Jadi itu ilmu sorof. Sedangkan ilmu balaghah seperti apa? Ilmu balaghah adalah ilmu yang mempelajari tentang keindahan bahasa, baik dari segi lafadznya maupun dari segi maknanya. Tanpa mengetahui ilmu balaghah, maka bisa jadi kita hanya mengetahui sebatas yang kita baca saja. Padahal di dalam Al-Qur'an atau di dalam ungkapan-ungkapan syair atau ungkapan manusia misalnya, maka di situ ada kiasan, di situ ada fonetik yang
mungkin bahasanya biasa tetapi memiliki arti yang berbeda. Nah, dalam hal yang seperti ini, maka kita harus mempelajari ilmu balaghah. Wa'lam anna ilmal balaghati yatanawalu thalathata mabahis. Ketahuilah bahwa ilmu balaghah itu akan membahas tentang 3 pembahasan. Al-mabhasul awal, pembahasan yang pertama, fi ilmil bayan. Jadi, di dalam ilmu balaghah itu hanya mempelajari tiga pembahasan secara umum. Yang pertama adalah ilmul bayan. Yang kedua, al-mabhasus tsani fi ilmil ma'ani. Ya. Kemudian yang ketiga, al-mabhasus tsalis fi ilmil badi'. Apa yang pertama? Al-mabhasul awal fi ilmil bayan wa huwa qawaidun muayyanatun yu'rafu biha iradul ma'na al-wahid rukin muta'addidatin mukhtalifah min haitsu wuduhid dalalati ala dhalikal ma'na. Ilmu bayan adalah qawaid muayyana, kaidah yang sudah ditentukan, yu'rafu biha dengannya dengan kaidah itu yu'rafu diketahui iradul ma'nal wahid, maksud dari satu makna, maksud dari sebuah makna itu rukin muta'addidatin mukhtalifah, dengan cara yang berbeda-beda dan bermacam-macam gitu. Satu makna tetapi bisa bisa memiliki multitafsir gitu. Dari segi apa? Min haitsu wuduhid dalalah, dari jelasnya petunjuk ala dzalikal makna, pada makna itu. Gitu. Jadi ilmu bayan sekali lagi adalah ilmu yang mengetahui makna sebuah ungkapan dengan cara yang berbeda-beda, cara untuk mengetahuinya. Kemudian yang kedua, al-mabhasus tsani fi ilmil ma'ani. Ma'ani berasal dari kata makna, ya. Kalau bayan tadi berarti jelas, gitu. Fi ilmil ma'ani ini apa itu? Wa huwal ilmu alladhi yabhasu fi tarakibil kalami wa asalibihi. Ilmu ma'ani adalah ilmu alladhi yabhasu fi, yang membahas. Kalau ada kata yabhasu fi, maka artinya membahas. Tetapi kalau nanti misalnya kalian menemukan kata yabhasu an, maka artinya mencari. Contohnya, ana abhasu anka, maka artinya adalah saya mencarimu. Oke. Kalau kemudian dirubah, ana abhasu fika, aku ngomongin kamu, begitu. Jadi kalau yabhasu fi artinya membahas, tapi kalau yabhasu an artinya mencari. Wa huwal ilmu alladhi yabhasu fi tarakibil kalami wa asalibihi. Ilmu yang membahas tentang susunan sebuah kalimat dan gaya bahasanya. Maka wajibu mura'atu kullim minal ma'na alladhi nuridu tahaddusa anhu. Maka karena ilmu ini membahas tentang susunan ungkapan dan gaya bahasanya, maka wajibu mura'atu, maka wajib memperhatikan kul minal ma'na, setiap makna, setiap maksud dari sebuah kalimat itu, alladhi nuridu tahaddusa anhu, yang kita ingin bahas. Tidak hanya sekedar memperhatikan maknanya saja, tetapi memperhatikan wal lafdzul ladzi yu'abbiru anhu hadzal ma'na. Tetapi juga harus memperhatikan lafadznya, ungkapannya yang disampaikan pada makna itu. Selanjutnya yang ketiga adalah al-mabhatsus tsalits fi ilmil badi', yaitu di dalam ilmu balaghah itu yang ketiga kita akan membahas tentang ilmu badi'. Wa huwa li ma'rifati khasa'isil alfad. Ilmu badi' itu untuk mengetahui spesifikasi dari lafad. Min haitsu tanasuk as-sauti wal ma'nawi. Ditinjau dari fonetik atau dari keselarasan suara atau fonetik wal maknawi, begitu juga dari segi maknanya juga.
Nah, jadi inilah kira-kira yang akan kita bahas pada ilmu balaghah. Jadi ilmu ini tentu berbeda dari ilmu nahwu, berbeda dari ilmu sorof. Sekali lagi tadi sudah saya mukaddimah bahwa selain ketika kita ingin memahami bahasa Arab, kita memerlukan ilmu nahwu, memerlukan ilmu sorof. Kemudian sekarang kita akan memerlukan ilmu balaghah. Kalau ingin memperdalam lagi, maka nanti akan ada ilmu al-arud wal qafiyah. Ilmu ini khusus mempelajari tentang gubahan syair, syair ya di dalam bahasa Arab. Nah, lantas kita nanti seperti apa membahasnya? Apakah kita bahas semua di kelas 10? Tidak. Jadi kita insya Allah akan membahas dari pembahasan yang pertama pada pertemuan kemarin, kemudian hari ini, kemudian kita nanti akan membahas sampai dengan ilmu bayan. Sebagian awal dari ilmu bayan. Nah, sebagian lagi nanti pada ilmu bayan nanti akan dibahas di kelas 11. Selanjutnya nanti juga akan diteruskan, ditamatkan kitab ini pada kelas 12. Jadi insya Allah satu kitab itu akan kita pelajari dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12 nanti. Nah, berikut ini adalah ulum balaghah. Ini adalah bagan daripada ilmu balaghah. Bahasa Arabnya syajaratu ilmil balaghah. Bagannya. Ini hanya untuk rangkuman mempermudah kita semua di dalam mempelajari ilmu balaghah. Setidaknya kita memang belum mempelajari isi daripada ilmu balaghah, kita masih ingin memperkenalkan kepada antum semuanya. Setidaknya dengan melihat bagan ini, maka kalian bisa memperhatikan bahwa di situ ada ulumul balaghah, kemudian terbagi menjadi 3 pembahasan. Ilmul bayan, kemudian yang kedua ilmul badi', kemudian yang ketiga ilmu al-ma'ani. Di sini di beberapa kitab masadir dan maraji' memang ada kalanya ilmul bayan dipelajari di yang pertama. Kemudian yang kedua di ilmul ma'ani, kemudian yang ketiga di ilmul badi'. Intinya yang penting adalah mempelajari dari ketiga hal ini. Jadi bisa dimulai dari ilmu bayan boleh, dimulai dari ilmu ma'ani juga boleh. Jadi urutan yang di sini itu tidak mempengaruhi. Ya. Nah, yang terpenting adalah bahwa pembahasan ilmu balaghah itu ada 3. Pertama ilmu bayan, ilmu badi' dan ilmu ma'ani. Di ilmu bayan seperti yang sudah dijelaskan tadi, yatanawal dirasat suar al-bayaniyah awil khayaliyah awil balaghiyah. Jadi ilmu bayan itu akan mempelajari tentang eh, gambaran imajinasi dari sebuah kalimat itu. Makanya di dalam ilmu bayan itu nanti akan dibahas at-tashbih. Tashbih. At-tashbih itu perumpamaan. Kemudian al-isti'arah. Isti'arah itu meminjam kata yang lain. Misalnya meminjam kata benda begitu nanti disematkan kepada orang atau kepada manusia. Jadi peminjaman yang seperti itulah yang kemudian disebut dengan isti'arah. Isti'arah meminjam aslinya. Ini menjadi ilmu tersendiri, pembahasan tersendiri di dalam ilmu balaghah. Kemudian al-kinayah, kinayah itu sindiran. Ya, kemudian ada al-haqiqah wal majaz. Al-haqiqah ya berarti hakikat itu artinya yang sebenarnya. Al-majaz berarti kiasan. Al-majaz al-mursal. Nah, baik jadi insya Allah ada 4 pembahasan itulah yang akan kita pelajari di ilmu bayan. Kemudian di ilmu badi' yatanawalu dirasat al-muhsinat al-badi'iyah al-lafdiyah minha wal ma'nawiyah. Di ilmu badi' nanti akan mempelajari tentang keindahan lafadznya dan maknanya, keindahan lafadznya, kalimatnya dan maknanya. Nah, al-muhsinat al-badi'iyah itu terbagi menjadi 2, lafdiyah dan maknawiyah. Lafadznya, kalimatnya seperti apa? Ya wujud ketika kalimatnya seperti apa pada lafaznya itu maka
bawahnya kita akan mempelajari sajak. Sajak itu searti dengan sajak dalam bahasa Indonesia. Sajak yaitu apa? Keselarasan huruf di akhir sebuah pantun. Kalau dalam bahasa Arab, keselarasan huruf pada sebuah bait syair itu namanya sajak. Jadi sajak yang kita pahami dalam bahasa Indonesia ini adalah satu makna sama dengan yang kita pahami dalam bahasa Arab saja. Jadi makanya bahasa Indonesia saja itu ngambil dari bahasa Arab. Kemudian al-jinas, jinas itu ya sama. Kemudian husnu at-taqsim, pembagian indahnya pembagian. Nanti pembagian misalnya di bait yang pertama dengan bait yang kedua. Baik itu dari segi al-muhsinat badi'iyah al-lafdiyah. Sedangkan maknawiyahnya tentu ada. Jadi ada keindahan tibak. Kemudian ada al-muqabalah at-tawriyah. Begitu kira-kira ya di ilmu batik. Insya Allah ilmu batik ini akan dipelajari di kelas 12. Nah, berikutnya yang ilmul ma'ani, makna berasal dari kata makna, yakhtassu bitarakibi wal asalib. Ilmu ini membahas khusus tentang susunan dan gaya bahasa. Gaya bahasa seperti apa? Di situ ada beberapa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada al-khabar wal insya, ada at-taqdim wa ta'khir. Khabar wal insya itu apa? Khabar itu berarti ungkapan kalimat yang mengandung kata benar atau salah. Sedangkan insya adalah ungkapan yang tidak mengandung benar dan salahnya. Ya, kemudian takdim wa takhir, mana yang lebih didahulukan dan diakhirkan. Taukid di sini, taukid di sini bukan berarti taukid yang dalam ilmu nahwu, bukan. Ya, kemudian al-qasr memendekkan, al-ijaz, al-itnab. Jadi ini dihafalkan. Jadi setidaknya kita semuanya sudah ada gambaran di ilmu bayan apa yang dibahas. Di ilmu ma'ani, kalau di urutan buku kita, ilmu bayan, kemudian ilmu ma'ani, baru yang terakhir ilmu al-badi'. Nah, silakan dihafalkan ini agar kita sudah punya gambaran dan tidak rancu kira-kira ilmu balaghah itu ilmu yang mempelajari apa. Nanti kemudian apa bedanya antara ilmu balaghah dengan ilmu nahwu, ilmu sorof, dan bahkan bedanya dengan ilmu al-arud wal qafiyah. Barangkali itu yang insya Allah bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.